Mandi, bersih-bersih. Offroader juga manusia. Tingkah polanya beragam jika sedang berpetualang. Terlebih Yuma yang senang main di air. Offroader tuh kalau nggak tahan, kalau lihat sungai pasti main air lagi. Dia Cibuka kayak sikat gigi, apa aja pokoknya. Rupanya keseruan main air membuat peserta lain jengkel. Laju mobilnya harus terhenti. Padahal ia sedang dikejar waktu agar dapat mendekat ke lokasi leader. Kok masih di sini? Kan janjinya mandi di atas. Leader sudah pada nungguin itu. Pada nggak tahan semua, ngeliat air. Pak Samsir nungguin tuh, teriak-teriak di radio. Biarin aja, kita istirahat dikit lah. Ide siapa sih? Berhenti sini? Wah, Pak Willy. Enak. Depan Haji Deden. Siapa yang depan mobilnya? Willy. Menurut arahan GPS, perjalanan menuju desa Ming menyimpan beragam handicap yang tak terduga. Dan tim Thousand Miles tetap melanjutkan perjalanan demi tujuan mulia. Sulitnya medan lintasan pegunungan Meratus tak pernah sedikit pun menyurutkan niat kami. Berjuang keras melewati tanjakan lumpur yang sempit justru membuat semangat kami tak terbendung. Melaju di atas lumpur tebal dan lengket sebaiknya menjaga momentum. Kecepatan stabil membuat ban tidak kehilangan traksi. Mengontrol kemudi juga disarankan agar mobil tidak terperosok. Lama menunggu membuat Pak Samsir menduga ada sesuatu yang tidak beres. Di depan terhalangnya bukan karena rusak atau apa. Mereka ketemu air bagus karena kotor. Mereka pengen mandi, cuci baju, cuci rambut. Akhirnya yang ditunggu telah tiba. Leader pun sibuk memberi arahan. Untuk naik tanjakan terjal begini, apalagi licin. Kalau tiap mobil ego sendiri-sendiri nguin ke pohon, co-drivernya kasihan, harus tarik tiap mobil seling sepanjang 20-30 meter. Jadi yang depan itu rame-rame tarik, sedangkan mobil kedua itu win di belakangnya itu sudah diulur. Jadi nggak usah orang yang tarik, mobil yang tarik. Ketiga, keempat begitu, estafet begitu. Jadi konsentrasi orang hanya di mobil yang pertama. Itu efektif untuk tidak menguras tenaga co-driver. Kalau dari si kecepatan memang kalau nguin masing-masing lebih cepat. Tapi dengan kerjasama begini, kru tidak begitu capek. Terus! Salut untuk kerjasama para co-driver. Clear! Go, Basco! Semakin sulit handicap, mereka justru semakin bersemangat. Terus! Ulur! Rintangan dalam jalur seperti bergelut dengan waktu. Seakan menjadi pemenang setelah berhasil menyelamatkan mobil dari rintangan. Andi itu gila banget. Navigator paling the best. Suaranya dari bukit sana sampai bukit sini kedengaran. Jadi kita semua semangat. Menggelegar suaranya. Ini lagi persiapan, kita akan menuju desa Meing. Kita sudah off-road berhari-hari, masih belum sampai-sampai. Ini kita masih akan off-road terus untuk menuju ke sana. Di sana daerah sangat terpencil, mungkin kita bisa berbuat sesuatu untuk mereka. Sudah hari ke-12, kami berjalan dalam hutan Kalimantan. Lengketnya lumpur seolah enggan membiarkan kami cepat berlalu.
Lagi-lagi, derikan alat winch menjadi teman kami sepanjang perjalanan. Kekuatan tali plasma menjadi konsentrasi leader berikutnya. Ini nyangkut karena dalam di kiri. Plasma, sulitnya plasma ini penyakitnya kalau basah dia lapuk, jadi gampang putus dan winnya kuat. Seharusnya tadi double line, saya juga double line. Tapi sekarang coba ke pohon dulu. Sekilas, jalan lumpur ini terlihat padat. Namun, adanya alur air membuatnya menyimpan 1000 jebakan maut. Perjalanan berat pun sudah berhasil kami lewati, dan selalu bersiap diri untuk tantangan berikutnya. Yuma pun kembali merajuk. Ya, gimana, Yum? Banget sih jalannya. Aduh, Yuma ini mau buru-buru nikmati dong perjalanan. Kita kan off-road, piknik, Yum. Ya kan kita udah selesai disiksa, jadi kita ada jalan seperti ini kan mesti kenceng dong Pak, nikmatin juga. Ah, Yuma ini cuma bisa ngomong, nyetir aja kagak. Ya kan mumpung jalanannya bagus Pak, yang nyupir juga canggih. Nah gimana kalau kita speed aja Pak? Kita nih mau ke desa Miing, agak susah di sana. Hati-hati tuh, hati-hati, jalannya licin. Aduh, kok nggak selesai-selesai? Jangan cerewet dah, nyetir enggak, cuma komentar aja bisanya. Kini saatnya mengasah kepekaan sosial, berbagi senyum untuk warga desa pedalaman Borneo. Membantu warga desa di pelosok Nusantara seakan menjadi kebutuhan jiwa bagi tim Thousand Miles ketika berpetualang. Kali ini kami berkunjung ke Dusun Miing, Desa Kepayang, Kecamatan Pusan Hulu, Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dusun terpencil yang sudah ada sejak 40 tahun lalu, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Tim Thousand Miles mencoba sedikit membantu kesulitan yang ada. Warga desa begitu antusias menyambut kedatangan tim Thousand Miles. Layaknya pulang ke rumah, kami disambut hangat. Tak ingin buang waktu, Pak Samsir pun langsung mengecek lokasi pemasangan. Setelah titik pemasangan ditentukan, tim mulai merakit solar system yang telah disiapkan. Oke, kita sudah siapin satu solar cell dan satu unit sistem plus baterai untuk musala di sini, sehingga mereka malam-malam bisa ngaji, ada lampu, pagi-pagi mereka bisa azan, juga ada sound system dengan power dari sistem yang kita pasang. Kini saatnya tim pun memulai pekerjaan. Agus dan Yuma berbagi tugas. Sebilah papan disiapkan sebagai penyangga papan solar cell. Yuma adalah Yuma, selalu mempunyai celah untuk bercanda. Dikasih tahu bandel juga sih, jangan miring-miring. Sampai putus. Ayo.
Warga desa pun dengan seksama melihat proses pemasangan inovasi penerangan yang ekonomis. Semua berlangsung begitu cepat karena memang dibuat sesederhana mungkin dan mudah dipasang. Tiang untuk penyangga panel surya pun tak luput dari perhatian leader. Letak dan arah panel surya menentukan keberhasilan pemasangan solar system. Takut Yuma mangkir dari tugas, Pak Samsir pun memperhatikan detail pekerjaan Yuma. Sementara yang lain sibuk memasang tiang panel surya, Yuma justru asik melakukan hal lain. Nah, ini bisa nih, bisa. Disambung tapi itu bawah itu. Oke. Ayo masang tuh yang di atasnya. Oke, sampai sana bersihin sampai situ. Ya, Apa? oke. Pekerjaan pun kami lanjutkan. Dan masalah baru pun muncul. Setelah saya ukur, kabelnya pendek ke solar cell. Jadi mungkin kita geser unitnya ke sana, solar cell mesti kita pasang duluan sekarang. Kita cek dulu di luar, pasang solar cell dulu, baru ini. Setiap detail pekerjaan ditangani leader dan Agus. Sedangkan Yuma berinisiatif mengerjakan pekerjaan lain. Nggak nempel. Mana? Gotong royong dengan warga demi kepentingan bersama membuat pekerjaan terasa ringan. Pak Samsir yang senang mengulik sesuatu sangat sulit digoda Yuma. Ini gimana sih? Yang kerja di luar nggak beres-beres? Di dalam udah beres dari tadi. Nanti aku periksa dalam, kalau nggak beres nanti... Sudah Pak, udah tinggal dikasih tahu sebelah mana kabelnya mau ditaruh. Yang panjang ke depan, kan gitu bukan? Begitu bukan? Bukan. Warga pun ikut terbawa suasana humor yang dihadirkan Yuma. Pemasangan panel surya pun sudah selesai. Panel surya sudah dipasang. Sekarang tinggal kita setting alat di dalam. Kita taruh di sini karena matahari terbit dari sebelah sana, timur ke barat. Karena kita di Katulistiwa, timur sama barat sama. Cukup berdiri ke tanah, ke matahari. Ini sekarang lagi dicoba. Solar system berkekuatan 12 volt ini hanya mampu mengaliri 3 titik penerangan saja. Maka kami pun memilih tempat yang benar-benar dapat menerangi seluruh ruangan. Ayo sini. Agus dan Pak Samsir berkonsentrasi pada pemasangan aki pada sistem solar cell. Selain panel surya, bagian ini pun tak kalah penting. Meskipun sudah sering memasang alat ini, tim Thousand Miles tetap berhati-hati. Dibutuhkan ketelitian tinggi agar solar cell bekerja maksimal. Akhirnya pemasangan solar cell pun selesai. Leader pun dengan senang hati menjelaskan pada warga cara perawatan dan penggunaan yang baik. Pengeras suara di tempat ibadah juga tak luput dari perhatian tim Thousand Miles. Sistem sudah kita pasang, lampu luar, lampu dalam 2 semuanya hidup. Sound system juga sudah dapat power dari solar yang kita pasang. Jadi nggak ada masalah, semuanya sudah saya ajarin. Dan masalahnya sekarang Yuma kemana? Hilang. Yuma rupanya sedang asik berkeliling kampung. Benerin motor Pak. Iya. Ini motor ini. Bu, desa apa ini namanya Bu? Bami. Ibu udah lama di sini Bu? Lama Bu di sini. 7 tahun. Dulunya apa ini Bu? Oh, berarti pakai apa namanya? Alat itu ya? Pompa itu ya bukan? Oh, mau jalan-jalan aja. Oh, cari singkong. Lahan singkong yang sangat luas di Kalimantan menjadi sesuatu yang unik bagi Yuma. Yuma pun tak ingin ketinggalan, ikut memanen singkong bersama masyarakat. Pak Samsir pun tak ingin ketinggalan. Ini saya mau lihatkan ada satu komoditas yang orang nggak pernah tahu bahwa di sini ada singkong. Kalimantan ada singkong. Kan agak nggak masuk akal, tapi mereka tanam produknya banyak sekali.
kebunnya mereka luas. Yuma memang paling cepat kalau sudah berurusan dengan singkong. Pak Samsir pun geram tak ketulungan. Tuh Yuma, giliran singkong, dia kabur duluan, aku ditinggal. Dia tidur aja bisa mimpi singkong. Itu gitu tuh, kelakuannya begitu tuh. Kalau singkong, lari dia. Yum! Oi! Oi, Lo ngapain di sini? lagi panen singkong, Pak. Singkong, yang ngajak dong. Jangan sendiri. Asik, Pak. Waduh, besar-besar ya, Yum. Yuma pasrah saat tempat pelariannya Ini yang panen kepergok siapa leader. nih? Aku nggak lihat Teman-teman nih. panen. Ini coba ini. Cabut nih. Harus pakai itu alatnya, Pak. Harus pakai Enggak lah, besi, coba ya. dulu, Bisa. coba dulu. Coba ya, Mas Samsir. Ya. Mana alatnya? Pinjam Yum. Pinjam Yum. Baru 2 tahun belakangan ini, salah satu areal tanah bumbu Kalimantan Selatan, penduduknya berbondong-bondong menanam singkong. Ya, pelan-pelan. Pakai perasaan nyabutnya. Iya. Oh. Tuh kan? Nah, Kecil. Kecil besar. oke. Gila sebesar ini nih sama nih tangan. Ini masih kecil, Pak. Ada yang lebih besar lagi sebenarnya. Ini alat, ini batangnya ini bergerigi, ini nancep di pohonnya ubi. Jadi kayak kayu ketarik dia, tapi nggak boleh jauh-jauh. Sesuai ukuran batang lah. Kalau kecil di sini, gede sini, besar di sini. Masuk sini, baru ambil paling rendah, baru momen ke atas. Tapi satu orang nggak bisa, mesti 2 orang. Coba Yum, aku coba Yum, coba. Diam ya, coba. Ah gitu, masuk sini. Nah. Boleh aku cabut nih? Jangan dong. Satu ini. Tak terasa, lahan seluas 1 hektar ini sudah dipanen. Namun rupanya ada hal yang membuat Yuma takjub. Nggak pakai pupuk bisa sebesar ini. Coba bayangkan. Panen. Hebat Ayo, Yuma. banget tanah Indonesia Yum. ini. Wah, canggih nggak Panen, tanpa pupuk jangan juga udah ngobrol seperti dulu. ini. Benar, Pak. Bukan. Saya kagum. Panen. Hasilnya begini. Panen. Hebat banget. Ingin membuktikan ucapannya, Yuma pun membawa singkong terbesar yang ia dapat. Nah, ini sih lebih gede lagi. Sangar. Macam-macam Pak Samir. Kuas sikat pakai gada nih. Gada singkong. Tenang. Biar dia tahu